Ya, selamat malam. Silahkan duduk saudara-saudara sekalian. Saya akan share screen. Sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah beberapa kali bertemu dengan saya ya sejak Oktober. Saya setiap sekali sebulan datang ke sini. Namun ada sebagian yang saya baru bertemu hari ini. Jadi mungkin saya belum keluar juga. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri sambil menunggu slide. Oh, sudah keluar. Ya, saya di sehari-hari sering biasa dipanggil Dokter Susan. Saya seorang dokter, ahli penyakit dalam, kerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta. Iya, dan pada petang hari ini kita akan sama-sama mendengar Tuhan berfirman dengan topik ini. Topik besar kita dari Bapak Rohani adalah Jesus is the center. Kita harus, dan ini sudah selama tahun 2023 kita terus bicara Jesus is the center. Dan pada tahun 2024 ini kita masuk lebih dalam lagi. Tadi saya makan siang bersama dengan Bapak Rohani. Beliau berkata, kalau kita belum sungguh-sungguh memastikan Jesus sebagai center, tidak mungkin kita katakan Yesus nggak tergantikan. Nggak mungkin. Jesus irreplaceable ini baru bisa kita masuki kalau kita sudah pastikan Jesus is the center. Amen. Karena itu sekarang saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan apakah betul Tuhan tidak tergantikan dalam hidup kita. Apakah betul Allah tidak tergantikan dalam hidup kita. Ini ayat utama untuk Jesus irreplaceable. Jesus tidak tergantikan. Mazmur Daud. Kita baca bersama-sama, saya ajak kita berdiri, kita deklarasikan firman, kita hormati firman, kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau pastikan ini bukan karena ada teksnya maka kita baca, tapi betul-betul kita deklarasikan. Kita katakan, baik di surga maupun di bumi, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Apa yang bisa menggantikan Yesus? Siapa yang bisa menggantikan Yesus? Apa yang bisa menggantikan Allah? Siapa yang bisa menggantikan Allah? Di zaman dulu, di perjalanan bangsa Israel, mereka pernah mencoba menggantikan Allah. Kalau kita ingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan di padang gurun Sinai, Musa kelamaan di atas, mereka mulai gelisah. Kita mau menggantikan Allah dengan seperti bangsa-bangsa di sekeliling. Mau pengen punya lembu emas yang bisa dilihat. Mereka melakukan hal yang sangat melukai hati Tuhan. Tapi apakah lembu itu, ini ada gambarnya ya, lembu, apakah bisa membawa mereka sampai ke Mesir, sampai ke Kanaan, dari Mesir ke Kanaan? Tidak. Bahkan riwayat si lembu hanya berhenti di situ. Musa turun, Tuhan murka, ribuan orang mati saat itu. Dan ternyata kisah menggantikan Allah dalam hidup bangsa Israel nggak berhenti sampai di situ aja. Sesudah mereka masuk Kanaan, sesudah mereka menikmati Raja Daud, Raja Salomo, pengganti-penggantinya mulai lagi menggantikan Allah dengan diantaranya Baal, dewa yang paling populer saat itu dari bangsa-bangsa sekitar mereka, Baal. Ini gambar Raja Ahaz, salah satu raja yang paling kalau di Alkitab saya bilang paling jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia mempersembahkan anaknya kan untuk Baal. Ini kita bisa baca di 2 Raja-Raja 16. Dan bukan cuma Ahaz, raja-raja yang lain berganti-gantian membawa bangsa Israel menggantikan Allah dengan Baal dan dewa-dewa lain. Apakah mereka bisa membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa-bangsa sekeliling mereka? Tidak. Bahkan Tuhan murka dan pada akhirnya bangsa Israel dibuang, Israel Selatan dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel. Begitu jauh perjalanan yang mereka tempuh ketika mereka harus mengalami pembuangan. Bandingkan dengan Mesir ke Israel, ke Kanaan cuma segini. Juga nenek moyang mereka, Abraham dari Ur Kasdim cuma segini. Tapi sampai ke Babel, segitu jauhnya mereka dibuang.
selama 70 tahun karena Tuhan murka. Karena mereka menggantikan Tuhan dalam hidup mereka dengan dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Di zaman now, apa yang bisa menggantikan Yesus? Siapa yang bisa menggantikan Yesus? Yang paling, kalau saya lihat ya, yang paling mudah kita jadikan pengganti Yesus adalah ini. Oh, ya, betul. Pastor ya pasti masih ingat lagu favorit kita. Ini pernah kita nyanyikan bersama-sama saat My Priority. Saya ajak kita nyanyikan lagi supaya kita sadar betul, hati-hati dengan uang. Uang bisa membuat orang menggeser Tuhan dari fokus hidupnya. Masih Bu Mary, mari pimpin. Biar gak lupa. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Terima kasih Pastor. Ini kenyataan kan? Kenyataan. Waktu saya belum di GSIM ini, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya juga yang saya paling cari memang uang. Karena saya pikir kalau ada uang, apa yang saya butuhkan bisa saya dapat, toh? Dan orang menganggap begitu. Banyak orang menganggap begitu. Saya ke Bali. Kemarin hari Sabtu siang saya berangkat ke Bali. Kalau saya mau ke sini, ke Bali, apa yang saya butuhkan? Tiket kan? Bagaimana cara saya mendapat tiket? Apakah saya datang ke travel lokal lalu saya bilang, saya ini datang bersama dengan Tuhan, jadi saya bisa naik gratis. Apakah bisa begitu? Nggak bisa. Lalu sesudah saya nyampe di Bali, saya ke hotel kan, saya ke resepsionis. Apakah saya bilang begini, saya kesini mau khotbah, jadi saya mau nginap di hotel gratis? Bisa begitu? Pasti tidak kan? Ya, apa yang saya butuhkan? Uang. Ya, yang saya butuhkan untuk beli tiket, uang. Yang saya butuhkan untuk bayar hotel, uang. Jadi seolah-olah yang saya butuhkan uang. Tapi kalau kita renungkan lebih lanjut, dari mana sih saya dapat uang? Dari kerja kan? Saya dokter, saya kerja tiap hari, saya layani pasien lalu dapat jasa medik. Dari mana kekuatan untuk bekerja? Dari mana kesehatan untuk bekerja? Dari mana kemampuan untuk bekerja? Dari mana? Kalau saya pikirkan lagi, kita pikirkan lagi, dari mana kemampuan itu? Kalau bukan dari Allah yang Ulangan 8 ayat 18, Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa Israel, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat. Karena itu betapa menyakitkan hati Tuhan kalau pada akhirnya berkat-berkat itu kita pakai menggantikan Dia. Kalau akhirnya yang kita kejar berkatnya bukan Tuhan, dari Tuhan, kekuatan itu dari Tuhan. Di tahun 2018 saya pernah mengalami kecelakaan kerja. Jadi saya masuk ke ruang operasi, ada pintu geser. Harusnya pintu geser itu kan tahu diri ya. Kalau orang masuk, pintu gesernya mundur ya. Di mana-mana kan begitu, kita masuk lift. Kalau kita masuk, pintunya tahu diri. Tapi ini entah apa. Ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah rumah sakit. Saat saya masuk, pintunya langsung dengan sangat kencang menabrak saya terlempar dan 3 ruas tulang belakang saya retak saat itu. Saya terkapar tidak berdaya dan ketika itu saya bahkan pernah sampai berpikir saya pasrah kalau emang saya harus lumpuh. Harus lumpuh mau bagaimana? Tapi saudara lihat saya sekarang, saya tetap bisa menari. Di Jakarta saya tari tamborin, masih bisa menari. Kenapa? Karena Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih ke mujizat demi mujizat. Bukan cuma itu. Di tahun 2020, tadi saya baru cerita ke Dokter Gori. Di tahun 2020 saya Tuhan izinkan karena penyakit yang sebetulnya mengerikan, tumor otak.
Saya kena tumor otak tahun 2020. Dan kalau saya lihat, saya menjalani 2 kali operasi besar. Yang satu namanya Vipisang, kalau dokter ngerti. Yang 2 namanya gamma knife. Kalau saya lihat orang-orang yang tumor otak di rumah sakit tempat saya kerja, yang sudah dioperasi, rata-rata akhirnya hanya di tempat tidur tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi beban buat lingkungannya. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk bisa. Saya percaya betul kalau sekarang saya masih bisa bergerak, masih bisa berpikir, masih bisa melihat. Saya hampir buta waktu kena tumor otak. Saya sempat 2 minggu penglihatan saya separuh hilang karena tumor itu menekan ke pusat penglihatan. Dan kata dokter yang mengoperasi saya, kalau telat beberapa hari lagi kebutaan saya menetap, tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi Tuhan izinkan untuk tetap bisa berfungsi karena Tuhan memang mau pakai saya, dan itu saya katakan luar biasa. Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, hidup saya, maka saya katakan hidupku untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk mendapatkan setiap berkat yang Tuhan berikan. Maka jangan sampai berkat itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah. Ingat, 3 bulan berturut-turut seri My Priority, selalu ini kita dengungkan, kita deklarasikan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pastikan bahwa Yesus tidak tergantikan. Jesus irreplaceable, tidak tergantikan. Jangan sampai ada siapapun yang bisa menggantikan dia. Tadi saya katakan yang paling bisa menggantikan Yesus uang. Selain uang, apalagi yang bisa menggantikan Yesus? Saya dokter. Saya pasti punya kepandaian lebih dari yang bukan dokter. Dan di dokter pun saya 3 kali sekolah, dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Dokter umum 6 tahun, dokter spesialis 5 tahun, subspesialis 2 tahun. 13 tahun saya sekolah dokter doang. Jadi dibandingkan dengan dokter-dokter yang cuma dokter umum, pasti punya kepandaian, pasti. Lalu apakah saya mengandalkan itu? Oh, karena saya punya kepandaian maka saya nggak butuh Tuhan. Saya punya fasilitas maka saya nggak butuh Tuhan. Apakah saya bisa mengandalkan itu? 2 minggu yang lalu, suamiku mana saya? Ini suami saya. Suami saya ini ada kencing manis. Ini memang yang suami saya manis. Manis kan? Coba senyum saya. Manis ya. Suami saya ada kencing manis. Selama ini gulanya bagus dengan insulin 10 unit. Jadi bagus-bagus saja, aman gitu. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu dia bilang ke saya, "Mah, gulaku 295." Lah, kok jadi tinggi? Ya udah naikkan jadi 15 unit saya. Besoknya lagi, "Mah, 350." Ah, kok tambah naik? Aduh, tapi saya bilang, "Naik. Yakin nggak makan yang manis-manis?" Yakin. Naikkan lagi jadi 20 unit. Besoknya lagi, masih 390. Aduh, naikkan lagi, naikkan sampai 30 ya. Sampai 30. Pas sudah 30, besoknya lagi, "Mah, 495." Saya bilang, "Wah, ini udah nggak benar nih. Ini ada yang nggak beres nih." Tapi apa yang nggak beres? Hikmat Tuhan datang bilang, dan saya bilang gini, ke rumah sakit, dekat rumah kami ada rumah sakit Tebet namanya. Ke rumah sakit Tebet, periksa dengan laboratorium, bandingkan dengan alat. Suami saya punya alat aku cek ini. Dia pakai itu untuk hasil-hasil yang selama ini. Ke rumah sakit Tebet. Oke, periksa. Itu udah malam, jam 9, jam 10 malam ya. Terus pas ada hasilnya, ternyata saya kaget. Ternyata 59. Ternyata drop. Saya bilang gini, aduh. Jadi saya bilang gini, apa alat ini rusak? Pas dicek enggak, alatnya enggak rusak. Jadi apa yang salah? Ternyata stick yang dipakai sudah kadaluarsa. Ya ampun, tapi kita nggak sadar, suami saya nggak sadar. Memang dan memang rata-rata orang nggak sadar kalau stick itu ada kadaluarsa. Ternyata kalau sudah kadaluarsa, hasilnya ngaco, nggak keru-keruan, dan bahaya sekali. Dengan hasil yang kita kira tinggi, kita kasih dosis obat tinggi, seharusnya saya kan sudah puluhan tahun jadi dokter. Kalau dosis ketinggian, saya tahu apa yang terjadi. Dia bisa ngedrop, hipo, dan koma, dan kondisinya bisa begitu mengkhawatirkan. Saya bilang sampai disuntik 30 unit, harusnya dia sudah koma harusnya.
Dan harusnya kalau itu terjadi, saya nggak bisa kesini, saya nggak bisa di sini hari ini. Saya pasti nunggu dia di rumah sakit. Kenapa tidak terjadi? Karena Tuhan hikmatnya melebihi otak kita, kemampuannya melebihi kemampuan kita. Dia menopang terus. Dia tahu saya harus kesini. Tuhan tunjukkan, oh itu toh yang salah, sticknya yang salah. Dosis kembali dinormalkan dan sekarang bagus terus. Tuhan itu hikmatnya melebihi. Maka saya bilang tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tidak ada. Kepandaian kita, fasilitas apapun yang kita miliki, tidak ada yang bisa menggantikan dia. Kita harus terus mengandalkan dia dalam hidup kita. Amin. Jesus irreplaceable. Jangan sampai kita menggantikan dia. Ini lagu minggu lalu dinyanyikan di Gesim Jakarta, dan saya suka lagu ini. Saya mau undang Talita. Talita ini anak saya, kesayangan kesayangan Bapak Yosef dan Bu Debi. Saya mau minta Talita menyanyikan lagu ini. Kita ikuti kata-katanya sebagai doa kita kepada Tuhan. Tiada yang lain daripada aku di surga, selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah selama-lamanya. Saudara, kita sudah memahami bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan kalau kita mau katakan tidak ada yang bisa menggantikan Allah, tentu saja pertama-tama Allah itu, Yesus itu harus hadir dalam hati kita. Pertama-tama kita harus buka hati, terima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Dia ada dalam kita dan kita mau katakan, Tuhan, Engkau tidak tergantikan. Saya mau ajak kita, siapa yang mau katakan, Tuhan, Engkau di dalam aku dan Engkau tidak tergantikan. Siapa yang mau katakan ini? Bukan karena syair lagu, tapi karena memang mau katakan ini, deklarasikan ini, surga mau dengar. Mari berdiri, sama-sama katakan, sama-sama nyanyikan lagu ini. Bukan karena syairnya, tapi karena hati kita mau katakan, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan. Mari sama-sama dengan Talita, dengan Pastor Debbie, Pastor Joseph, dan semua kita yang mau katakan ini, kita katakan kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga,
tidak tergantikan. Kalau kita menggantikan dia dengan berkat, dengan apapun, itu berarti kita menolak dia. Jangan sampai kita menolak dia. Jangan sampai kita menolak dia. Jangan menolak dia. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat lagi dari Ibrani 12 ayat 25. Dan seperti biasa saya mengajak kita berdiri, kita mendeklarasikan Ibrani 12 ayat 25, 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab kalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jaga. Diawali dari kata jaga. Kalau ada kata jaga, maka berarti ada ancaman dong. Kalau kita nggak jaga, ada ancaman. Apa yang biasanya sering disuruh jaga? Kita belum lama melewati pandemi kan, 3 tahun pandemi. Kita sering sekali dengar jaga jarak. Jaga jarak. Jaga, karena kalau kita nggak jaga jarak, ketularan. Mungkin sebagian dari kita di sini pernah mengalami PCR swabnya positif. Salah satunya karena nggak jaga jarak. Jaga jarak. Selain jarak, apalagi yang sering kalau googling di Google, jaga akan muncul yang lain. Jaga apa ya? Kebersihan. Itu juga sering. Jaga kebersihan. Kenapa? Kalau kita nggak jaga kebersihan, ada ancaman. Kalau saya sebagai dokter, pasti yang saya pikirkan kan penyakit. Sakit tipes, sakit DBD, sakit diare, sakit liver, semua akan datang kalau nggak jaga kebersihan. Jaga, ada ancaman. Kita harus jaga, kalau nggak ada konsekuensi. Jaga, jagalah. Kalau di Alkitab, di firman, ada juga kata-kata jagalah. Jagalah lidahmu, kata Mazmur, kata Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Kenapa? Karena ada ancaman. Kalau kita nggak jaga, pasti ada resiko, pasti ada konsekuensinya. Jagalah hatimu, hati juga harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di Desember akhir kan saya sharing di sini, saya juga menyebut hati. Mungkin yang hadir masih ingat, hati itu kalau di kami sebagai dokter, hati itu letaknya di mana? Di kanan atas. Jagalah hatimu. Jadi kalau misalnya tadi lagunya Gio apa tuh yang ada yang praise yang kedua, lagu praise yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tadi ada hatinya tadi. Dengan hati bersyukur. Nah itu, dengan hati bersyukur. Pas saat dengan hati bersyukur, tangannya di mana? Di sini apa di sini? Dengan hati bersyukur gitu ya. Tangan di sini ya. Dengan hati bersyukur. Apa ada pernah dia nyanyi? Dengan hati. Yang dimaksud di Amsal ini bukan hati yang organ hati yang, walaupun gini, organ hati juga kita harus jaga. Mumpung saya dokter ya bilang ya, kalau organ hati nggak dijaga, karena sakit liver loh, sakit liver, sakit kuning, hepatitis, sirosis, yang muntah darah, maka organ hati harus dijaga. Tapi yang dimaksud firman ini lebih lagi dari organ hati, yaitu hati dari roh kita. Yang makanya kita selalu bilang kan gini, kan gini. Betapa hatiku, kan gini ya, bukan sini gitu ya. Itu organ hati, itu hati roh yang kita harus jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga, harus dijaga, jaga bibir, jaga lidah, jaga hati. Dan firman yang tadi kita baca, jagalah supaya kamu jangan menolak. Jangan sampai kita bilang no untuk firman, jangan sampai kita bilang no untuk Kristus. Jangan sampai menolak. Jangan sampai. Kenapa? Akan ada konsekuensinya kalau sampai kita bilang tidak. Jangan sampai kamu menolak dia. Menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Itu ada menolak Allah, menolak utusan Allah, menolak firman. Menolak Allah. Kalau Allah datang berfirman,
Mungkin nggak manusia menolak? Ternyata ada yang menolak. Allah sudah datang berfirman langsung menolak. Itu di awal sejarah manusia. Kalau lihat gambar ini, yang sekolah minggu pasti tahu nih gambar apa kira-kira yang sekolah minggu. Yang satu bawa anak domba, yang satu bawa tumbuh-tumbuhan. Kain dan Habel, ya. Jadi ada dua bersaudara, Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Lalu Kain sakit hati. Lalu sebetulnya ketika Allah datang berfirman, Kain belum melakukan apa-apa loh. Baru di pikiran. Allah bilang gini kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Ini Allah langsung berfirman kepada Kain. Dan ketika itu Kain belum melakukan, baru sakit hati. Tapi Allah bilang apa? Dosa mengintip loh. Dosa mengintip. Kalau kita mulai sakit hati, hati-hati. Maka tadi dibilang jaga hati, hati-hati. Dosa mengintip. Lalu Allah bilang engkau harus berkuasa atasnya. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Kita bisa memutuskan saya mau memenangkan rasa sakit hati saya dan membenci orang itu, atau saya mau memenangkan firman yang berkata kasihilah musuhmu. Kita punya free will untuk memutuskan mau yang mana. Dan Kain saat itu, apa yang dia pilih? Dia pilih mengikuti kedagingannya. Dia membunuh Habel kan? Dia membunuh Habel, dan itulah pembunuhan pertama di sejarah manusia, di Kejadian 4. Baru generasi kedua sudah ada bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena tidak mendengar Allah berfirman, tidak mau mendengar, menolak Allah. Menolak Allah. Kedua, menolak utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah itu bisa nabi, bisa rasul, bisa penginjil, misionari, nabi. Nabi-nabi dalam Alkitab ada banyak kan, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Banyak kitab-kitab yang judul itu nama nabi ya, nama nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskia, ini nabi-nabi besar. Terus ada yang kecil-kecil lagi ya, Nabi Amos, Nabi Habakuk, banyak. Nah, apakah mereka mengalami penolakan? Ya, di sejarah Israel mereka mengalami penolakan. Buktinya mana? Tuhan Yesus ketika di Matius 23 bilang, 37 bilang gini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Lihat, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bangsa Israel sepanjang sejarahnya ternyata membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Menolak Allah juga terjadi di sepanjang sejarah. Nabi-nabi dibunuh dan dilempari dengan batu. Rasul, nabi, rasul, misionari, rasul. Kita kenal 12 rasul. 12 rasul. Ini cuma 3 diantaranya. Ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, dan ini ada Rasul Paulus, bukan dari 12, tapi dia sangat produktif di menulis begitu banyak surat di Perjanjian Baru. Apakah mereka mengalami penolakan? Ya, mereka ditolak. Mereka mengalami. Dalam Kisah Para Rasul 4:1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala, pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ini bukan penjara yang pertama mereka alami, nanti akan ada lagi penjara dan siksaan dan deraan yang mereka alami. Rasul-rasul ditolak. Paulus juga sama. Dia banyak sekali mengatakan aku dipenjara karena Kristus. Salah satu kepada jemaat Efesus dia bilang, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul mengalami penolakan.
Misionari juga kita begitu banyak cerita tentang utusan-utusan Injil, penginjil di seluruh muka dunia ya. Dulu waktu saya masih di rumah papa saya, ada satu kamar isinya buku semua. Papa saya kan memang suka belajar, papa saya dosen, buku semua isinya. Lalu satu rak isinya buku-buku penginjilan. Makanya saya tuh saya dari kecil karena saya sangat suka baca buku-buku misionari, buku-buku penginjilan, maka saya sangat bercita-cita nanti aku pengen mengabarkan Injil. Puji Tuhan saya di GESIM di bidang misi, karena memang itu kerinduan saya sejak dulu. Misi, misionari, apakah mengalami ditolak? Ya, di mana-mana banyak misionari ditolak. Banyak yang yang bisa membawa jiwa, tapi juga banyak yang mengalami penolakan. Saya yakin pasti hamba-hamba Tuhan yang ada di sini pernah mengalami menyampaikan firman ditolak, saya sendiri juga pernah menyampaikan firman kepada murid saya ditolak, pernah. Tapi memang itu konsekuensi, orang bisa menolak. Maka firman dalam Ibrani terbuat, jangan sampai menolak Dia, menolak Allah, menolak utusan Allah, nabi, rasul, misionari, dan satu lagi utusan Allah yang sebetulnya paling mulia, utusan Allah Yesus Kristus sendiri juga mengalami penolakan. Apakah betul Yesus utusan Allah? Dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah. Dan dalam doanya di Yohanes 17 dia katakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan Allah. Dan ditolak. Ya, ditolak. Ini adalah kejadian ketika Yesus di hadapan Pilatus dan Barabas diperhadapkan pada orang banyak kan. Pilih yang mana yang mau dibebaskan. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Mereka bilang bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Luar biasa. Utusan Allah memang banyak mengalami penolakan. Makanya kepada orang Ibrani Paulus bilang, jangan sampai kamu menolak Dia. Jangan sampai kita menolak Dia. Menolak Allah, menolak utusan Allah, menolak firman. Mungkin orang kalau saya tanya kepada murid saya misalnya, apakah kamu menolak firman? Tentu saja dengan mudah bilang, enggak, saya enggak menolak firman. Saya kan tiap hari ke gereja. Saya orang Kristen yang baik-baik kok ya. Saya tidak menolak firman. Namun, apakah kita melakukan? Saya tidak menolak, tapi kamu kan enggak melakukan. Menolak firman ada beberapa pemahaman. Pertama, tidak mau mendengarkan firman. Kedua, sengaja mengabaikan firman. Ketiga, munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, tidak mau mendengarkan firman. Sepertinya datang ke gereja. Ini sering terjadi di gereja lama. Saya masuk GESIM tahun 2015. Sebelumnya saya berpuluh tahun di gereja lama, gereja besar yang sangat terkenal di negara ini. Kalau mulai khotbah, saya lihat kanan kiri. Ketika itu masih belum terlalu banyak orang punya HP ya. Apa yang dilakukan orang kanan kiri? Mulai buka warta jemaat, mulai buka-buka, mulai tidur, mulai gelisah-gelisah, ngobrol-ngobrol. Itu namanya bukan mendengar firman kan? Mungkin hanya 5 menit pertama orang fokus lihat pendeta berkhotbah. Tapi kemudian sesudah itu tiap orang punya aktivitas sendiri-sendiri. Di gereja di GESIM, saya kan suka mengajak murid-murid saya, ayo gereja sama-sama. Mereka di kanan kiri saya kan lihat aktivitasnya. Begitu pendeta mulai khotbah, 5 menit pertama ya, lihat. Sesudah itu mereka mulai keluarkan HP, chatting, kan saya bisa lihat kanan kiri. Sebetulnya mengeluarkan HP, saya sendiri ketika khotbah, saya keluarkan HP. Untuk apa? Notes. Saya mencatat setiap firman yang disampaikan. Sejak saya masuk GESIM, setiap firman saya selalu bawa. Tadinya sebelum pandemi notes buku dan bolpen. Tapi sejak pandemi kita kan semuanya
berubah ya jadi digital. Jadi Alkitab fisik pun saya simpan di rumah, Alkitab di smartphone yang selalu saya pakai, dan di situ kan kita tetap bisa bikin notes ya, kita bisa tambahkan catatan di situ, kita juga mencatat di notes, kita bisa memodifikasi dengan menguasai teknologi. Yang penting firman itu harus kita dengar dan kita pahami. Dan sesuatu yang sangat positif kalau di Gesim Jakarta, saya kira di Gesim Bali juga ya, apa yang dikhotbahkan sekarang nanti jadi bahan komsel. Nah di Gesim Jakarta kan juga begitu. Jadi itu akan membuat kita 2 kali lebih konsentrasi. Karena kita betul-betul nanti kan kalau kita nggak nyimak, nanti begitu komsel, bagaimana sharingnya saudara ini. Kalau nggak nyimak kan nggak bisa jawab gitu ya. Jadi akhirnya kita agak dipaksa juga ya, agak dipaksa untuk konsentrasi mendengar supaya saat komsel bisa sharing. Tapi itu sesuatu yang sangat positif yang mendorong kita, karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman, maka iblis akan ambil firman itu. Iblis akan ambil seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, langsung dipatuk burung, sudah. Lalu apa yang kita dapat? Lupa, selesai khotbah, lupa. Tidak mau mendengarkan firman. Kalau lagi pendeta khotbah mulai keluarkan HP, mulai chatting, berarti kan dia tidak dengar apa yang disampaikan dari firman yang dilepaskan dari pendeta yang sharing. Dia tidak mau mendengarkan firman. Bandingkan dengan Maria, Lukas 10 ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang Tuhan mau, maka Tuhan bilang sama Marta, Maria sudah melakukan yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Terus mendengarkan, duduk di kaki Tuhan, posisikan diri. Kalau duduk di kaki Tuhan, saya kan tidak duduk di kaki Pastor Rio, Talita nggak duduk di kaki Bu Mary, karena posisinya kan ya kita teman. Tapi kalau duduk di kaki Tuhan, kita posisikan diri sebagai hamba terhadap Tuhan. Hamba terhadap Tuhan. Kalau kita mau dengar firman, kita posisikan diri sebagai hamba, supaya kita selalu mengatakan, siap Tuhan, apapun yang Tuhan suruh saya akan lakukan. Tunduk taat kepada firman. Dan terus dengarkan firman. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini ada mantan murid saya. Dr. Gori boleh berdiri. Ini mantan murid saya di tahun 2009 ya. Tahun 2009 ya. Sekarang sedang mau masuk mengambil penyakit dalam ya. Puji Tuhan. Penyakit dalam ilmu saya. Ya, murid kalau mendengar guru ngajar pasti matanya tertuju pada gurunya dan konsentrasinya penuh. Kalau nggak dia pasti hilang, pasti dia nggak dapat apa-apa. Kalau saya dari tempat saya mengajar, saya bisa lihat kan murid-murid saya. Kalau ada yang saya lihat nggak fokus, ngantuk-ngantuk atau keluaran HP, saya samperin, saya langsung bilang, tadi saya baru ngomong apa? langsung pucatkan dia. Murid mendengar dengan serius, terus mendengar dan terus mendengar. Tuhan mau kita mendengar sebagai seorang murid. Amin. Yang pertama, menolak Tuhan, menolak firman, tidak mau mendengarkan firman, khususnya saat ibadah. Kedua, sengaja mengabaikan firman. Tahu sih firman, tapi sengaja mengabaikan. Ini firman yang mama saya cekokin saya sejak saya kecil. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Karena mama saya sangat aktif pergi menginjil. Mama saya ibu rumah tangga biasa, bukan tidak belajar teologi ya, cuman belajar sekolah Alkitab malam. Gurunya Bapak Yosef, gurunya. Siap sedialah. Kalau saya lagi visit, saya dokter visit pasien. Kalau saya lihat ini pasien betul-betul butuh sekarang, kalau saya masih ada waktu, saya akan datang lagi nanti sore atau besok. Tapi kalau saya lihat dia betul-betul butuh firman sekarang, saya nggak peduli. Di samping saya ada suster kan, ada tim yang sebetulnya kita harus selesaikan visit. Tapi kalau dia betul-betul butuh sekarang, saya lepaskan firman, saya ajak doa. Saya bilang sama suster, susternya kan dari sebelah ya, suster sebentar ya, saya mau doa dulu untuk ibu. Saya harus sampaikan firman. Berikan firman, doa. Itu namanya kita melakukan dan tidak mengabaikan firman. Tapi kalau saya tahu firman, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tapi saya bilang gini,
Kau kan lagi visit, pasien masih banyak. Udahlah nanti aja. Berarti saya mengabaikan firman. Itu menolak firman. Mengabaikan firman itu menolak firman. Ketiga, munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sepanjang perjalanan Tuhan Yesus bekerja 3,5 tahun, orang Farisi dan ahli Taurat kan selalu menjadi musuh yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tentang mereka, Tuhan Yesus bilang apa? Ini ayat yang sangat sering diucapkan oleh Bapak Rohani. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka tahu kebenaran, mereka ajarkan kebenaran, yang mereka ajarkan benar, tapi hidup mereka nggak sesuai. Itu menolak firman itu. Buat mereka, buat pribadi-pribadi ahli Farisi dan ahli Taurat itu menolak firman. Padahal mereka tahu kalau mereka sebetulnya kalau mereka mengikuti hukum Taurat yang mereka pelajari, harusnya mereka bisa tahu bahwa ini Mesias. Tapi kenapa mereka menolak? Itu karena ya kita akan ke sana. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jaga, jangan sampai kita menolak dia. Kalau kita menggantikan dia, berarti kita menolak dia. Dia tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Mengapa menolak dia? Kenapa sih orang menolak dia? Kalau kita sampaikan firman, mau gak kamu terima Yesus? Jangan dulu. Kenapa sih? Pertama, ada selubung yang menutupi mata rohani orang itu. Di 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Di antaranya contohnya ahli Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka itu kan tahu kitab Musa, orang mereka ngajar, tapi mereka tidak bisa melihat ini benar, ini Yesus itu Mesias. Ada selubung. Saya mengajak kita untuk doa sungguh-sungguh untuk Gesimbali ini, supaya orang-orang di sekitar ini Tuhan lepaskan selubung-selubung dari mata hati mereka. Amen. Agar mereka bisa melihat kebenaran Tuhan. Amen. Agar mereka bisa merespon firman yang datang. Saya sangat bersuka cita mendengar cerita bagaimana Gesimbali ini mulai melakukan yang namanya misi, menyampaikan kepada orang-orang sekitar tentang kebenaran Tuhan. Kita doa, kalau kita tidak bisa ikut, kita doa agar Tuhan melepas selubung-selubung itu. Bisa nggak dilepas selubung itu? Bisa. Ini tadi ahli Taurat, kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Karena ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Ini ada cerita di Perjanjian Lama, Elisa. Ketika mereka dikepung oleh pasukan tentara Aram, Elisa dan hambanya ketakutan, lihat musuh begitu banyak. Elisa tenang aja, kenapa? Dia melihat pasukan sorgawi yang luar biasa banyaknya melindungi. Lalu Elisa bilang apa sama Tuhan? Bukakan selubung yang menutupi mata hambaku, biar dia bisa melihat. Begitu selubung dibuka, dia langsung melihat pasukan yang menjaga mereka ternyata jauh lebih banyak dari pasukan orang Aram yang di bawah itu. Selubung itu bisa dibuka kalau kita terus doa. Doa untuk Gesimbali supaya selubung itu dibuka dan nama Tuhan semakin besar di sini. Amin. Mengapa orang menolak dia? Pertama tadi ada selubung. Kedua, merasa sudah baik. Perbuatan baik penting, tapi tidak menyelamatkan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Mas Chandra tadi di belakang. Saya sangat diberkati dengan kesaksian luar biasa. Dan Yohanes 14 ayat 6 juga ada di layar ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak bertemu Yesus, itu kita tidak akan bertemu dengan keselamatan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sungguh puji Tuhan untuk apa yang Tuhan buat yang luar biasa di kehidupan Mas Chandra, dan saya yakin akan ada Chandra-Chandra lainnya yang akan berdiri di sini menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup orang. Amin. Mengapa orang menolak dia? Dunia lebih menarik. Dunia memang menarik. Tadi saya ngobrol sama Dr. Gori waktu dia murid saya belum kenal guys. Saya udah lahir baru, cuman saya masih hidup seperti kebanyakan orang ya gitu aja. Saya lebih mencari kesenangan, kita lebih sering
dugem, karaoke, apalah. Kalau yang pasti bukan yang Tuhan mau. Yang pasti bukan. Kalau Dokter Gori tadi bilang, dokter sekarang berubah. Iya, saya berubah. Sejak saya masuk di Getsim, saya berubah. Saya dimuridkan oleh Bapak Rohani. Yang tadinya saya ketika dengan Dokter Gori di masa itu, saya tidak pernah cerita firman ke pasien, nggak pernah. Bahkan saya nggak pernah cerita firman ke murid-murid saya, nggak pernah. Karena saya pikir itu kan urusan pendeta. Tapi sejak saya dimuridkan oleh Bapak Rohani, maka saya selalu membawa murid-murid saya untuk bertemu Tuhan. Dan saya mengajak murid-murid saya untuk ke pasien, menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Sejak 2015 sampai sekarang. Itu, dan saya katakan, dunia menarik betul, tetapi firman lebih menarik, Yesus lebih menarik, pribadi Yesus lebih menarik. Hidup saya sekarang jauh lebih, saya penuh sukacita dibandingkan dulu ketika masih yang Dokter Gori kenal dulu. Hidup saya berubah sekali karena saya bertemu dengan kebenaran Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kita lihat, yang kelihatan mata, semua kesenangan-kesenangan dunia, hobi kita, fasilitas-fasilitas yang kita miliki, semua itu sementara. Semua itu tidak kekal. Kita harus terus bekerja untuk hal-hal yang kekal. Kita harus terus memandang pada kekekalan. Yang tidak kelihatan, yang kekal, itulah yang kita kejar. Karena dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Apalagi yang bikin orang menolak untuk datang kepada Tuhan? Takut gagal. Pernah ada karyawan rumah sakit bilang, saya ajak bersaksi kan, sudah terima Yesus, ajak bersaksi. Oh, nanti dokter kalau saya sudah bersaksi, tahu-tahu besok saya jatuh lagi, kan malu. Oh, jangan dulu lah, takut gagal. Jangan takut gagal, karena Tuhan menjamin kemenangan kita. Yosuwa 1 ayat 9 berkata, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka kan Musa bilang, Tuhan kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami melangkah. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita melayani bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut gagal. Ketakutan datangnya dari si jahat. Si jahat itu selalu menipu kita. Selalu menipu kita. Kamu kan sibuk. Nanti kamu kalau gagal bikin malu. No, bilang no pada si jahat. Bilang yes kepada firman. Amin. Amin. Apa sih akibatnya kalau kita menerima? Atau apa sih akibatnya kalau kita menolak? Kalau kita menerima Yesus dan memastikan dia tidak tergantikan, tentu kita akan masuk surga. Ini kan janjinya begitu ya, janji Tuhan begitu, masuk surga. Kalau kita menolak, maka kita akan masuk neraka. Itu janjinya. Ya betul, itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Dan memang itu orang hidup terima Yesus pengen masuk surga kan. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya di kekekalan nanti, tapi selagi kita sekarang ini hidup, kalau kita menerima dia, maka kita akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat yang berhasil. Amin. Kita hidup seperti ini, hidup yang mulia, hidup yang zoe. Kalau kita di dalam dia, selama kita hidup di dunia ini, selama Tuhan kasih kita napas untuk memuliakan dia, hidup kita juga mulia. Hidup kita mulia. Dan kalau kita menolak dia, di sini di Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Telah berada, bukan nanti ketemu neraka, bukan nanti. Sekarang pun hidup yang dijalani oleh orang yang menolak dia sudah berada di bawah hukuman. Kenapa orang nggak bisa bertobat? Karena sudah di bawah hukuman. Kenapa orang nggak bisa berhenti melakukan kejahatan? Karena sudah berada di bawah hukuman. Saya pernah punya pasien sakit GERD. GERD itu kan asam lambung, itu kan nyiksa banget. Terus dia minta saya, dokter supaya sembuh bagaimana? Saya bilang, saya sudah feeling dia model begini nih pasti merokok. Saya bilang, bapak masih merokok? Terus dia bilang gini, dokter boleh larang saya apapun, dokter boleh suruh saya minum obat apapun, kecuali satu, saya tidak bisa berhenti merokok. Itu sudah hukuman, dia sudah menjalani hukumannya.
tidak bisa berhenti melakukan hal yang salah, itu sudah hidup di bawah hukuman. Bagaimana bisa sembuh? Bagaimana bisa sembuh kalau nggak berhenti? Dan rokok itu kan bukan cuma masalah GERD, nanti akan datang penyakit jantung koroner, akan datang stroke, akan datang kanker. Sudah menunggu deretan-deretan hukuman sebelum di kekekalan nanti. Sudah di bawah hukuman. Karena itu jangan menolak dia. Pastikan dia tidak tergantikan. Supaya kita bisa mengalami hidup yang mulia. Jangan mau hidup berkeriapan. Rugi banget. Di sini rugi, apalagi di kekekalan. Jangan mau. Jadi, ini tadi ayat yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, mari kita beribadah dengan hormat dan takut. Kemarin minggu lalu Bapak Rohani mempost satu video yang di grup Gesim, dan saya katakan ini harus saya tayangkan di layar karena kita harus beribadah kepada dengan hormat dan takut. Maka kita harus berhenti 10 kebiasaan buruk ini. Kita harus berhenti ini, betul. Pertama, datang terlambat, berhenti datang terlambat. Betul, di Gesim Jakarta ibadahnya mulai jam 10. Saya dan murid-murid saya jam 8 sudah ada di bawah. Latihan tamborin. Ada saja yang kita lakukan untuk supaya kita jangan terlambat, lakukan aktivitas. Kedua, jangan keluar masuk saat ibadah. Kalau mau ke belakang dulu, nanti lalu dulu tenang. Jangan keluar masuk. Ketiga, jangan tidur saat khotbah. Bilang sama sebelah, kalau aku mulai ngantuk ini ya. Senggol ya kalau aku kelihatan. Kita kan kadang kalau aku kelihatan ngantuk, senggol ya. Kalau perlu injak kaki. Jangan malas bawa Alkitab. Kalau dengan masa sekarang ini Alkitab kalau tidak bawa hard copy, soft copy di smartphone harus ada dan kita harus menguasai teknologi untuk bikin catatan-catatan kaki di Alkitab itu. Jangan pulang sebelum doa berkat. Ini di gereja lama. Saya sering pulang sebelum doa berkat. Kenapa? Kalau sudah doa berkat, pendeta jalan duluan, bottleneck. Antrinya panjang kan? Semua salam-salam pendeta toh lama baru bisa keluar. Makanya begitu mau doa berkat kita ngeloyor keluar. Kalau ada buru-buru mau pergi, jangan pulang karena kita kan butuh berkat. Orang terima berkat kok nggak mau. Jangan pulang sebelum doa berkat. Di gereja yang sekarang nggak pernah saya pulang sebelum doa berkat. Aduh. Kan ya, sudah semua sudah bubar, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rohani. Keenam, buka HP saat ibadah kecuali untuk mencatat ya. Buka HP kalau untuk mencatat ya. Saudara lihat loh. Jangan hanya pura-pura berdoa. Jangan ngemil. Aduh, ini kalau di gereja lama memang ada ya. Betul. Hormati Tuhan. Jangan ngemil. Malah saat memuji, saat WL sudah semangat gini, tapi ada jemaat yang jangan, harus semangat, harus berkobar-kobar untuk Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 10, jangan ngobrol saat ibadah. Dan Bapak Rohani nambahkan satu lagi, ini saya sangat setuju. Jangan sampai nggak siap dengan persembahan. Jangan sampai nggak siap. Nanti begitu kantong lewat cari. Karena persembahan itu untuk Tuhan loh. Untuk Tuhan harus yang terbaik loh. Untuk Tuhan harus yang terbaik, harus kita siapkan dari rumah. Ini untuk Tuhan. Maka kita akan beribadah dengan takut dan gentar. Dan Tuhan berkenan. Mencari perkenanan Tuhan memangnya gampang. Kita harus sungguh-sungguh, baru Tuhan memberikan perkenannya kepada kita. Kita katakan kepada sorga, kepada Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini di bumi. Amin. Sebagai kesimpulan, Yesus tidak tergantikan. Pertama, jangan menolak Dia. Jangan menolak firman. Jangan abaikan firman. Jangan munafik dan hormati Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan.
hamba telah selesai berkata-kata. Tapi aku percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman akan terus bekerja untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rencanakan.